Coba. Oke, Masya Allah. Oke, Bunda-Bunda, tempo hari, pekan lalu kita sudah belajar bahwa ada falaqat iqtahamal aqabah. Ada falaqtahamal aqabah, maka tidak ada, tidak ada yang memilih jalan al-aqabah. Al-aqabah itu jalan yang mendaki dan sukar. Jadi kalau mau masuk surga, eee, harus harus menempuh jalan al-aqabah ini. Jalan yang mendaki lagi sukar. Apa itu jalan yang mendaki dan sukar? Disebutkan itu adalah fakku raqabah, melepaskan perbudakan, membebaskan budak, terus memberi makan pada hari terjadi kelaparan, terus anak yatim yang ada hubungan kerabat, dan orang miskin yang sangat fakir. Nah, ini di dan pahala sedekahnya itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kondisi orang yang disedekahi tersebut. Semakin dia butuh, maka pahalanya semakin besar. Oke, berikutnya kita akan masuk ke 4 ayat terakhir. Ini insya Allah mudah sekali ya. Karena kebetulan kata-kata walaupun panjang kata-katanya familiar. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Summa, kemudian, kana itu, seperti kata sambung ya, kata keterangan. Kana itu sebenarnya dari kata kun itu artinya jadi. Kalau kejadiannya itu sekarang, atau sesuatu yang merupakan keadaan standar, keadaan normal, itu jadi kana. Jadi kayak is gitu ya. Kalau kejadiannya telah terjadi di masa lampau, orang itu melakukannya di masa lampau, itu jadi kanu. Kanu. Ini kayak kalau dalam bahasa Inggris jadi kayak was, terjadinya itu di masa lampau, ya. Kemarin di kelas Jumat saya sudah sampaikan contoh, kayaknya sih udah saya sampaikan nih. Jadi kata-kata yang dimulai dari kanu yang terjadinya pada zaman dahulu. Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim. Dan dulunya dia, wa kanu yusirruna, terus-menerus berbuat dosa yang besar. Innahum kanu dzalika mutrafin, itu juga ada. Jadi kanu itu masa lampau, kana itu kenyataan atau terjadi sekarang, kalau kun itu kata dasarnya, ya. Summa kemudian kana ini menceritakan dia, ya, dia sekarang. Minal ladzina, mina itu dari atau termasuk, ladzina orang-orang, amanu orang yang beriman, watawasau. Nah, ini sering pada salah di sini nih. Bukan watawasau, shotnya tidak tasdid tapi wawnya 2 harokat. Watawasau. Watawasau. Wawnya panjang dulu 2 harokat. Bisobri untuk bersabar, watawasau, dan saling berpesan bil marhamah, untuk berkasih sayang. Ini makanya saya anjurkan kalau pada proses penghafalan, idealnya adalah harus pakai banget itu ikut ziyadah itu wajib, ya. Karena biar bagaimanapun itu adalah pertama kali dia mendengar cara bunyi bacanya itu seperti apa, ya. Terus setelah itu dia tahu jadi artinya tuh apa, ya. Saya yakin kalau dia ikut ziyadahnya rajin, nggak mungkin kalau dia, tidak tahu artinya, ngeblank atau harus kerja keras untuk menghafalkan dari awal, enggak. Makanya waktu proses penghafalan akhirnya dia nggak ngelihat Al-Qur'an. Waktu proses yang pertama dilihat tuh bukan Al-Qur'an dulu, tapi dia dengerin dulu murotal atau dengerin videonya. Ya, dia bacanya benar. Kalau misalkan dia bacanya sesuai dengan apa yang dia baca Al-Qur'an, ngafalinnya dia mulainya dari awal dia baca Al-Qur'an, maka saya akan salah. Saya akan salah. Makanya kan sebetulnya tahapan nih, tahapan menghafal Quran itu gimana? Kalau menurut Rasulullah tidak bisa baca dan tulis Al-Qur'an nggak apa-apa menghafalkan Al-Qur'an, karena Rasulullah sendiri pun membaca dan menghafalkan Al-Qur'an dan
menghafalkan Al-Qur'annya itu beliau tidak bisa baca dan tulis sama sekali. Jadi benar-benar dari zero. Gimana caranya dia bisa menghafal? Beliau bisa menghafal karena dia percaya aja apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril sebagai gurunya. Jadi dengerin aja, toh dia nggak bisa baca. Nah, nah ada lagi metode lain, gimana dia bisa menghafalkan Al-Quran? Menghafalkan Al-Quran kalau mandiri, mandiri ya, mandiri, dia menghafalkan sendiri. Pastikan dia harus tahsinnya sudah bagus, sudah bagus. Jadi dia bisa membaca Al-Quran sendiri terus dihafalin. Tapi kalau tahsinnya belum bagus, maka dia harus menggunakan pendengarannya, bukan matanya. Ya, menggunakan pendengarannya terlebih dahulu, bukan matanya. Karena kalau matanya dia baca, orang dia baca Qurannya belum bisa, dia kalau ngafalin langsung baca Al-Quran ya salah. Jadi dengarkan murotal atau videonya, dan paling penting dia ikut pada proses ziyadah talaqi. Oke, ulang lagi. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Marhamah tuh kayak nyayang-nyayang gini. Summa kemudian kana dianya sekarang minal ladzina, mina termasuk ladzina orang-orang amanu beriman watawasau dan saling berpesan bisobri, watawasau bisobri untuk bersabar, watawasau dan saling berpesan bil marhamah untuk berkasih sayang. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم kemudian karena dia minal ladzina amanu, termasuk orang-orang yang beriman, watawasau bis-sabri dan saling berpesan untuk bersabar, watawasau bil marhamah dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Terdapat dua pendapat di kalangan para ulama mengenai ayat ini ya. Pendapat pertama mengatakan maksud ayat ini adalah seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang kafir tadi ya, ini kayak menyindir, mengapa ia tidak mau berbuat kebaikan tersebut. Mengapa mereka itu tidak mau membebaskan budak, memberi makan pada waktu kelaparan, menyantuni anak yatim yang terutama yang masih kerabat, dan menyantuni orang miskin yang sangat miskin. Nah, itu kayak sindiran seperti itu. Dan plus lagi dari ayat ini secara eksplisit mengatakan bahwa semua kebaikan-kebaikan tersebut, kebaikan-kebaikan di atas itu tidak akan berguna kalau mereka tidak beriman. Maka kunci utama supaya kebaikan-kebaikan itu dibalas sama Allah di akhirat ya. Kalau kunci utama supaya kebaikan-kebaikan itu dibalas Allah di akhirat adalah dia harus beriman terlebih dahulu. Beriman. Ini menunjukkan bahwasanya seorang kafir, bagaimanapun amalan kebajikannya, sebaik apapun yang dia lakukan, kalau dia tidak dibangun di atas keimanan, maka tidak diterima oleh Allah. Ya, jadi kalau di surah Muhammad ayat 1, Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Sesungguhnya orang-orang kafir terhalang dari jalannya Allah dan
akan dihapuskan amalan-amalan mereka. Nah, ini. Jadi syarat utama dari seseorang mau dibalas di akhirat, dia harus beriman kepada Allah. Lalu apakah kebaikannya sia-sia? Kebaikannya tidak sia-sia, Allah akan balas kok di dunia. Ya. Hal jazaul ihsani illal ihsan, tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan pula. Itulah kenapa orang-orang di luar sana pada waktu Imlek biasanya mereka banyak-banyakan sedekah. Kenapa? Karena mereka percaya kalau sedekah mereka pada waktu Imlek itu lebih besar daripada Imlek sebelumnya, maka keberuntungan dia setahun ke depan itu lebih besar daripada setahun sebelumnya. Gitu. Nah, itu it works, beneran. Karena Allah ini janji Allah ya. Janji Allah untuk membalas segala kebaikan. Jadi tidak ada kebaikan yang percuma sebetulnya. Cuman intinya adalah kita mau dibalas cuma di dunia aja, apa mau dibalas di dunia dan akhirat. Ya, gitu. Kalau mau dibalas di akhirat juga, maka pastikan kebaikannya itu adalah sesuai dengan tuntunan. Ya, dia harus beriman kepada Allah juga dan baiknya harus sesuai dengan tuntunan. Kok gimana sih kok baik aja harus sesuai dengan tuntunan? Karena gini, Bu. Karena kadang-kadang ada kebaikan itu yang, aduh, bukannya malah dari dapat pahala, malah dapat dosa. Misalkan, Bunda menyumbang untuk kegiatan maksiat, ya, menyumbang untuk kegiatan maksiat sebanyak apapun uang yang Bunda berikan, maka sudah pasti itu akan bukan membawa pahala, tapi membawa dosa. Misalkan Bunda mentraktir karena mungkin ulang tahun, masih ada yang merayakan ulang tahun. Bunda mentraktir teman-teman yang kebetulan tidak sholihah gitu kan ke restoran fancy yang kebetulan di situ ada wine-nya dan kebetulan mereka memesan wine, maka sudah pasti Bunda kena dosanya, kena cipratan dosanya. Karena Bunda memfasilitasi mereka untuk minum minuman haram. Terus nanti kalau dia melakukan segala kejahatan yang dilakukan setelah dia mabuk, itu juga Bunda bertanggung jawabnya. Alhamdulillah ini gitu. Ya. Terus dia syaratnya harus beriman. Dulu Aisyah radhiyallahu anhu itu pernah berkata, salah, bukan anhu tapi anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'ana kana fil jahiliyah yasillur rahim wa yut'imul miskin fahal dzaka nafi'uh?" Qala yanfa'uh innahu lam yaqul yauma rabbighfirli khati'ani yaumaddin. Ini Aisyah radhiyallahu anha. Ini istri Rasulullah berkata, nanya, "Wahai Rasulullah, dahulu tuh di zaman jahiliyah ada Ibnu Ja'an. Ibnu Ja'an ini ya silurahim, gemar menyambung silaturahmi. Dia juga wayud aimul miskin, memberi makan orang miskin. Apakah itu bermanfaat baginya? Fahal dzaka nafi'uh?" Nabi menjawab, qala la yanfa'u, tidak. Innahu lam yaqul yauma. Tidak, sesungguhnya ia tidak pernah sekalipun mengatakan Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Wahai Rabbku, ampunilah kesalahanku pada hari pembalasan. Ini maksudnya adalah sesungguhnya Abu Jad'an ini, Ibnu Jad'an ini walaupun dia baik ya minta ampun, tapi dia tidak sekalipun tidak pernah mengakui adanya Allah, Tuhan dari segala Tuhan. Tuhan yang mengampuni segala kesalahan, Tuhan yang memprovide hidup manusia. Jadi seluruh kebaikan yang dia lakukan tidak bermanfaat. Meskipun dia membebaskan budak-budak, meskipun dia memberi makan kepada fakir miskin, meskipun dia memuliakan tamu, meskipun dia menyambung silaturahmi. Tidak ada faidahnya sama sekali. Ya, jadi karena dia tidak beriman kepada Allah. Jadi kalau jangan bingung kalau misalkan di luar sana, oh dia baik banget, dia suka ini, masa dia nggak masuk surga sih? Allah berfirman juga di surah At-Taubah ayat 54, surah Taubah itu ayat surah ke-9, wa ma mana'um an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih.
Dan tidaklah ada yang menghalangi infak mereka diterima kecuali karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini kayak harga mati. Kalau mau dapat pahala dari Allah, maka harus ngikuti jalannya Allah. Ini mirip kayak gini ya, misalkan ada dua sekolah, misalkan anggap aja sekolah Al-Azhar ya, terkenal. Sekolah yang kedua siapa ya? Atau mungkin Tarakanita gitu kan. Sepintar apapun, sebaik apapun, siswi, murid dari sekolah Tarakanita, maka dia tidak akan mendapatkan rapot sekolah Al-Azhar ranking 1. Ya walaupun dia pinternya minta ampun, walaupun dia baiknya minta ampun dan lain sebagainya. Kenapa? Ya karena sekolahnya beda. Sekolahnya beda, mau sepintar apapun ya karena dia sekolahnya bukan di Al-Azhar, maka dia tidak akan dapat rapot ranking 1 atau dapat juara di Al-Azhar. Dia dapat juaranya tentu saja di eh Tarakanita gitu. Begitupun juga ya itu tadi. Beda apa namanya? Beda frekuensi. Nggak bisa dia. Terus bahkan itu pun terjadi pada pamannya Rasulullah SAW yang bernama Abu Talib. Abu Talib ini ya Allah, dia ini rela mati demi membela Nabi. Dia rela berperang melawan kerabat-kerabatnya demi membela keponakannya Rasulullah SAW. Ya, Abu Talib ini bayangkan, Rasulullah ini kan tinggal dari kecil sejak kakeknya meninggal, sejak Abdul Muthalib ini meninggal sampai istilahnya Nabi Muhammad ini tua lah ya, yang menemani waktu menikah pun yang membantu menikahkan, melamarkan ini adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini berperan penting, bahkan kalau misalkan Rasulullah SAW ini diapa-apain gitu lah, Abu Thalib itu di depan bilang, langkahi dulu mayatku kalau kamu mau menzalimi keponakanku Nabi Muhammad SAW. Tapi qadarullah, Abu Thalib ini meninggal dalam kesedihan. Meninggal dalam kesedihan dan dia tetap dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Ini gimana rasanya Rasulullah saat itu nangis-nangis. Bener-bener nangis-nangis. Nangis-nangis Rasulullah tuh kayak nggak ikhlas gitu kalau paman kesayangannya ini harus masuk neraka. Dia sampai apa ya namanya, berdoa supaya bisa nggak sih dimasukin surga. Makanya sampai turun ayat di bawah, nggak bisa, nggak bisa, gitu kan. Akhirnya ya sedih lah gitu Rasulullah SAW. Oleh karena itu, bunda-bunda yang dirahmati Allah, seseorang meskipun baiknya sebaik apapun, kalau dia musyrik tidak beriman kepada Allah, kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah mengatakan summa kana minal ladzina amanu. Silakan engkau berbuat kebaikan dengan syarat kamu harus jadi orang yang beriman. Lalu pendapat kedua mengatakan bahwa maksud dari ayat ini adalah barang siapa yang berbuat kebajikan, diantaranya membebaskan budak, memberi makan kepada fakir miskin, kemudian setelah itu dia masuk Islam dan beriman, maka seluruh kebajikan yang pernah dia lakukan tersebut ketika masih jahiliyah, nih kerennya, kalau seseorang itu akhirnya masuk Islam, kebaikan yang pernah dilakukan dahulu di waktu masih masa jahiliyah itu akan diterima sama Allah, ditentukan sama Allah. Itu kerennya, keistimewaannya Islam. Barang siapa yang masuk Islam, maka amalan soleh yang pernah dia lakukan sebelum Islam akan diikut sertakan dalam keislamannya. Semua akan menjadi simpanan amal soleh baginya. Sebaliknya, semua kemaksiatan yang pernah dia lakukan sewaktu kafir, semuanya akan dihapuskan. Insya Allah. Jadi pokoknya benar-benar dosanya dihapusin, tapi semua pahala-pahalanya dimasukin, dicatat. Ya. Nah, kemudian Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah dia itu nggak pernah capek untuk menasehati. Berwasiat itu bertausiah ya, menasehati. Dia nggak pernah capek untuk menasihati saudaranya untuk berbuat kebaikan. Dia tidak pernah capek menasehati saudaranya, sahabatnya dengan kesabaran untuk berbuat kebaikan. Ya, pokoknya untuk melakukan ketaatan, menyampaikan
walau satu ayat dengan kesabaran. Gitu kan. Dan pokoknya dia tuh nggak pernah capek untuk melakukan itu. Walaupun misalkan mungkin ditolak. Tapi kita lihat-lihat juga ya, kalau nasihati, pastikan Bunda menasihati sesuai dengan kadar dari orangnya tersebut. Ya, dengan orangnya tersebut. Jadi kayak, apakah dia sudah waktunya untuk dinasihati yang ini, apa belum gitu. Semua itu kan semua ada step-stepnya, nggak bisa langsung gitu kan. Misalkan dia baru baru keinginan untuk hijrah, belum pakai hijab, tapi sudah langsung dikomplain karena hijabnya gini, yang kita gini gitu. Enggak. Semua ada tahapannya. Nah, pokoknya jangan pernah lelah untuk menyampaikan kebenaran walaupun cuma satu ayat kepada orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang kita sayangi, ya. Karena kita kan maunya masuk surganya bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri, gitu. Jadi, tapi kita tidak berkewajiban untuk mengubah orang tersebut. Ya, demi Allah kita tidak punya kewajiban untuk mengubah orang tersebut menjadi seperti apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita dakwahkan, tidak. Karena yang membolak-balikan hati itu adalah Allah. Cuman Allah yang bisa mengubahnya. Ulang lagi. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Berikutnya, ini udah mulai pendek-pendek. Ulaika ashabul maimanah. Ulaika mereka, orang-orang yang tadi beriman dan saling menasihati itu adalah ashabul maimanah, termasuk golongan kanan. Ulaika ashabul maimanah. Ulaika ashabul maimanah. Ulaika ashabul maimanah. Ulaika mereka ashabul maimanah adalah golongan kanan. Siapakah golongan kanan? Golongan kanan adalah fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Ya, kalau di surah Al-Insyiqaq, maka adapun orang-orang yang menerima catatan amal dari tangan kanannya. Kalau menerima catatan amal dari tangan kanannya, berarti catatan amalnya itu lebih berat daripada catatan amal keburukannya. Ya, ya kalau di surah Al-Haqqah, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Nah, kalau dia orang yang menerima catatan amal dari tangan kanan itu pede, bahkan dia kayak nawarin orang untuk kebaca. Nah, orang yang menerima catatan amal dari tangan kanan, dia akan dihisap dengan semudah-mudahnya hisap, dia akan dipisahkan dengan orang-orang kafir, ya. Dia akan dipisahkan dengan orang-orang yang banyak dosa. Dia akan berjalan dengan orang-orang para penghuni surga, ashabul maimanah atau ashabul yamin, golongan kanan. Dia adalah calon penghuni surga. Ya. Itu dibedain. Lalu kemana orang-orang yang kafir, yang selalu bermaksiat, yang selalu menyekutukan Allah? Mereka akan di ayat 19, walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Walladzina dan orang-orang kafaru kafir biayatina kepada ayat-ayat kami, hum mereka itu ashabul masy'amah, termasuk golongan kiri, ashabul masy'amah. Apa itu golongan kiri? Orang-orang yang menerima catatan amal dari tangan kirinya atau dari belakang punggungnya. Wa amma man utiya kitabahu wara'al dhahri, dari belakang punggungnya. Kalau di Al-Insyiqaq dijelaskan lagi, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Mereka menerima dari tangan kirinya. Ya, tangan kirinya tapi mungkin begini dia. Karena malaikat nggak mau ngelihat wajahnya mereka. Nauzubillah min dzalik.
Ya walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Dia menerima catatan amal dari tangan kirinya karena catatan amal keburukannya lebih berat daripada catatan amal kebaikannya. Maka mereka adalah penghuni neraka jahanam. Masy'amah atau ashabus shimal. Tangan kiri, golongan kiri. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah, yaitu para penghuni neraka jahanam. Ya, ayat terakhir, para penghuni neraka jahanam ini gimana nanti? Alaihim narum muqsadah. Alaihim, mereka berada di dalam neraka yang muqsadah, ditutup rapat, nggak bisa keluar sama sekali. Alaihim narum muqsadah. Alaihim narum muqsadah. Alaihim narum muqsadah. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Orang kafir yang telah memasuki neraka, seakan-akan neraka itu menjadi tertutup bagi mereka sehingga mereka tidak bisa keluar lagi. Ya, ini kata Allah di surah Al-A'raf ayat 40. Al-A'raf ini surah ke-7. Innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Tanya, innalladzina kadzabu, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru, dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sampai sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Unta segede gitu masuk ke lubang jarum kan nggak mungkin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Ya, pokoknya itu neraka bagi mereka yang kafir, yang berbuat maksiat itu nggak tahu kapan kesudahannya. Dan sebetulnya Allah beri jaminan kepada siapapun yang ada keimanan, ketauhidan, walau seberat zarrah pun itu nanti akan dibalas sama Allah. Kemungkinan nanti setelah sekian lama dihukum di neraka akan diambil lagi, ditarik lagi untuk masuk ke surga. Apakah semua muslim ini kelak akan masuk surga? Wallahu a'lam bishawab. Banyak juga muslim, KTP-nya muslim, tapi dia itu musyrik. Dia menyekutukan Allah. Dia syirik. Ya, kadang-kadang dia suka meminta pertolongan kepada dukun, atau dia suka melakukan ritual-ritual syirik yang mensekutukan Allah. Itu kan berarti dia walaupun muslim, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Maka kelak mungkin dia akan dimasukkan termasuk golongan orang-orang yang tidak beriman itu yang masuk neraka. Ya. Oke. Setelah sampai 20 ayat saja. Oke. Oke, sebentar. Saya akan share screen. Saya akan share screen. Oke, ayat 17 ya. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Tsumma, mimnya gunnah ya. Kana, kafnya 2 harokat. Minal ladzina, dzalnya 2 harokat. Amanu, ini matobai, watawa, wawnya panjang, shotnya tidak tasdid. Baru shot yang sobri itu baru tasdid. Watawa, saubis sobri, watawa, wawnya panjang 2 harokat. Saubil marham,
Nah, itu ada alif lam qamariyah ya. Nah, marbutohnya jadi hak besar. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ya. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Kemudian termasuk orang-orang yang beriman dan saling menasehati dalam kesabaran dan saling menasehati dengan kasih sayang. Berikutnya. Ulaika ashabul maimanah. Mereka itu tadi yang beriman dan saling menasihati termasuk golongan kanan. Ashabul maimanah. Ulaika lamnya ini mat wajib mutasil ya karena ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata ya baca 6 harokat. Ashabul hanya tipis tenggorokan tengah dan 2 harokat. Al maimanah alif lam qamariyah ya mainya ini sifat lid. Nah, di belakang tak marbutohnya disukunkan. Ulaika ashabul maimanah. Ulaika ashabul maimanah. Ulaika ashabul maimanah. Mereka itu termasuk golongan kanan. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين dan orang-orang kafir kafaru ya dan orang-orang yang mengingkari di ayatina terhadap ayat-ayat kami mereka termasuk ashabul masyamah golongan kiri atau ashabus shimal ya karena catatan amal keburukan lebih banyak. Walladzina dzalnya 2 harokat, kafaru roknya juga 2 harokat, di ayatina alif ya sama nunnya 2 harokat, ashabul hanya 2 harokat, al masyamah alif lam qamariyah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masyamah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masyamah. Alaihim narum muqsada alaihim atas mereka narun berada di dalam neraka yang muqsadah tertutup rapat. Alaihim lainnya ini sifat lir narun nunnya mata tabi'i narum tanwin ketemu mim itu dari itu ambil gunah langsung lebur ke mim tapi ditahan ya tahan 2 sampai 3 hari. عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling menasehati dengan kesabaran dan saling menasehati dengan kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Mereka itu termasuk golongan kanan. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masyamah. Dan orang-orang kafir dan orang-orang yang mengingkari terhadap ayat-ayat kami, mereka termasuk ashabul masyamah, golongan kiri. Alaihim narum muqsada alaihim, mereka itu narun berada dalam neraka yang muqsadah tertutup rapat. Oke, Masya Allah, sudah selesai. Oke, baiklah, adakah pertanyaan Bunda-Bunda Solehah? Hari ini ada 87 orang. Apakah
Ada pertanyaan? Nah, tampaknya dia membisu. Oke, kita coba lagi yuk kitabahnya yuk. Kita coba kitabahnya. Siapkan alat tulisnya. Kita coba kitabah. Oke, yuk. Siapkan alat tulisnya ya. Kalau ada yang masih bingung bagaimana cara menyambung, japri aja. Nanti saya bantuin gimana caranya. Oke, siap? Oke, siapkan alat tulisnya. Ini satu ayat full. Oke. Oke, yang pertama, summa. 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 Yang pertama summa ya. Mimnya tasdid. Summa. Itu pakai summa, bukan summa tapi summa. Ujung lidah seperti mau digigit. Oke, sebelahnya. Sebelahnya lagi ba'atsnakum. Ba'atsnakum. Itu nunnya panjang tapi cukup pakai harokat yang berdiri aja. Ya. Ba'atsnakum. Itu pakai ain, ba, ain, sa. Ba'atsnakum. 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 Tsumma ba'atsnakum. Tsumma ba'atsnakum. Tsumma ba'atsnakum. Oke. Sebelahnya. Sudah ya, berarti tadi sebelahnya. Tsumma ba'atsnakum. Sudah. Oke, sebelahnya. Perhatikan. Sebelahnya adalah min. 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 Mim sama nun biasa. Sudah? Min. Min. Nah, perhatikan huruf sebelum min itu adalah mim. Ya, ba'atsnakum itu kan huruf terakhirnya mim. Terus di sebelahnya ini ketemu min. Mim sama nun. Berarti mim sukun ketemu mim adalah idgham mimi. Di atas mim yang kedua, di atas mimnya min itu dikasih tasjid coba. Kasih tasjid. Kasih tasjid. Oke. Min tsumma ba'atsnakum min tsumma ba'atsnakum min tsumma ba'atsnakum min tsumma ba'atsnakum min. Oke. Sebelahnya lagi. Sebelahnya lagi adalah ba'di. 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 Ba'ain dal. Ba'di. Ba'di. Sudah ada 3 kata. Tsumma ba'atsnakum min ba'di. Tsumma ba'atsnakum min ba'di. Oke, sudah ada 3 kata. Tsumma ba'atsnakum min sama ba'di. Ya. Ba'di itu ada ainnya, ba, ain, dal. Sebelahnya lagi. Mautikum. 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 Mautikum itu mimnya pakai waw. Mautikum. Mautikum.
Waw sama ta nggak bisa disambung ya kalau wawnya di depan. Mautikum. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Oke? Sudah? Kata selanjutnya. Ya, tadi kita sudah ada 5 kata, ini kata ke-6. Tadi ada summa ba'atsnakum min ba'di mautikum. Sekarang kata yang ke-6. La'allakum. La'allakum. Itu ada ain ya. La'allakum. Lam yang kedua pasti tasdid. La'allakum. 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 Oke. Sudah 6 kata, sudah ada summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum. Kata terakhir. Kata yang terakhir tashkuruna. 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 Tashkuruna itu ada ta ya. Ada ta, terus ada shin 3, kuruna. Kuruna roknya tuh 2 harokat. Berarti kalau domah 2 harokat ada wawnya. Tashkuruna. Tashkuruna. Oke. Berarti sudah 7. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ada kata summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkuruna. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Oke. Yuk coba kita lihat. Coba kita lihat. Oke. Kita coba satu persatu ya. Mulai dari Bulia deh. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkuruna. Masya Allah benar. Benar ya, Bulia. Bulia, L-nya 3, L-nya apa hurufnya besar semuanya. Kita coba ke Bu Telma. Ini bukan pakai sin, tapi pakai ta ya. Ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkuruna. Ba'atsna yang satu. Itu pakai ta. Sana deh. Kok hilang tadi? Sorry. Menghilang berarti. Oke, Bu Desi. Ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkuruna. Masya Allah. Great. Tuh. Oke, saya random. Ibu Siti Khadijah coba. Tsumma ba'atsnakum min ba'di. Oke, ini baknya seperti ini ya. Baknya diratain lagi aja. Min ba'di ba'dinya. La'allakum tashkurun. Cuman penulisannya aja maksudnya. Terus coba kita lihat Bu Oni. Tsumma ba'atsnakum. Nunnya tadi saya dia pakai huruf harokat berdiri aja, nggak usah pakai alif begitu. Ya, jadi biar satu kata. Ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Itu yashkurun itu, titiknya di bawah. Yashkuruna. Nah, kalau roknya panjang, domah itu panjang, maka sebelahnya itu pakai waw, bukan pakai alif. Jadi kalau fathah dengan alif, kalau domah dengan
Wow, kalau kasroh dengan ya. Ya. Terus tadi siapa lagi? Coba Lisa. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'alakum tashkurun. Sepertinya benar sih. Nah, oke, coba Dian. Ibu Dian. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'alakum tashkurun. Terus, pipit. Ibu pipit. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'alakum tashkurun. Masya Allah, ini udah lancar-lancar ya tampaknya. Bu Yulianti juga. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkuruna. Oke, good. Terus Bu Ina juga. Bu Ina summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Oke, tashkurun. Terus Ibu Wiwit juga. Summa ba'atsnakum. Kumnya bukan. Kumnya tuh kan nggak panjang. Ba'atsnakum langsung aja min ba'di mautikum. Nah, ini kum-kumnya kenapa jadi panjang semuanya? Kaknya kan nggak semuanya panjang. Ya, ini coba diperbaiki lagi nanti. Bu Wiwit tadi, Ibu Rika, kita lihat Ibu Rika. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Oke, good. Terus Ibu Linda nih coba. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Benar. Cuman mungkin cara penulisannya aja biar cakep. Ibu Firly, summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Oke, good. Terus apa? Ini Ibu Syarifah coba. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Oke, good. Siapa tadi yang belum ya? Bu Cynthia. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wah, sudah pada jago-jago. Bu Atik coba saya coba. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum. Oke, good. Miss Indah, Miss Indah. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Good. Bu Cynthia tadi sudah, Bu Evi coba. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Oke, Ibu Leli. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Good. Afwan Ustazah, izin keluar duluan, mau ada acara. Itu kayak silakan. Ini Bu Neri juga. Oke, good. Bu Neri juga ke Bu Sally. Bu Sally, sebentar. Oke, Bu Sally, sebentar. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Good. Semuanya rata-rata sudah paham ya. Coba kita lihat Bu Rafika. Dapur. Pemandangannya dapur. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Oke, good. Agak Bu Fitri. Oke, good. Nah, sekarang ini rata-rata sudah benar.
Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Terus Yusuf Prihatin. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Oke, Masya Allah, ini semuanya Alhamdulillah banyak kan benar. Nah, sekarang kita coba artikan nih. Ini Mbak Bu Nana, ini pakai sa, bukan pakai sin. Pakai sa ya. Ba'atsnakum. Oh, salah ya. Dia pakai sa. Saya baca chat. Oke. Ada yang pas nulis Arab sambil goreng tahu. Oke, baiklah. Boleh diturunkan. Ini saya share yang Ustazah, apa? boleh tanya sebentar. Boleh. Saya tuh tadi ragu antara ba'as itu dengan sin atau sa. Karena bunyi kan hampir sama, apa mungkin dari audio ini ya. Tapi saya lihat mulut Ustazah gitu kan. Ba'ats. Kalau sa kan agak menggigit lidah gitu kan. Kalau di ba'asnya itu tadi, ba'as itu saya liatin terus, tapi kayaknya Ustazah sa-nya itu tadi nggak kayak sin dari mulutnya, makanya saya ubah. Jadi Tadi membedakannya itu loh, Ustaz. sebetulnya tadi saya sudah sampaikan juga, Mbak. Sampai saya sebutkan juga bahwa ini tak gitu. Makanya ini sebagian besar benar kan. Ba'atsnakum min ba'di. Oke, ini sebentar Saya saya nggak lihat tadi, tapi saya dengar kalau lihat mulut Ustazah. Makanya tadi mulainya udah sa, tapi saya ubah jadi sin. Bedainnya dari lidah itu ya Ustazah ya. Bagaimana kalau guru ngajinya pakai cadar? Ayo. Nah, itu sebenarnya dari bunyi suara sudah cukup kedengaran, dari bunyi suara. Saya misalnya nih ya, ba'asnakum sama ba'asnakum. Nah, kan banyak juga guru ngajinya pakai cadar. Oke, sekarang kita coba nih, kita breakdown satu persatu gimana cara mengartikannya. Ini dari kata summa. Summa tahu artinya? Boleh volunteer langsung jawab ya. Summa apa? Kemudian. Kemudian. Nah, ini ada ba'as. Ba'as ini apa? Ba'as ini ada yaumul ba'as. Apa itu yaumul ba'as? Hari kebangkitan. Hari pembalasan. Ba'as itu berarti kebangkitan. Membangkitkan. Hum ini kalau ada kata hum itu berarti dia kalian. Kalau hum itu mereka. Jadi ba'atsnakum Ketika kamu dibangkitkan. Ya, membangkitkan kalian. Min itu apa artinya? Dari. Setelah. Mautikum seperti mematikan kamu semua. Maut Kematian kalian. Mematikan kamu semua. Maut itu dari mana ya? Mautikum kematian kalian, la'allakum Agar kalian semua la'allakum agar kalian ada kata tashkurun dari kata bersyukur. agar kalian bersyukur. Jadi kalau depan dari kata kerjanya itu huruf ta, berarti dia kamu. Kalau belakangnya ini adalah depannya itu adalah ya, berarti dia atau mereka. Kalau depannya a, berarti dia bukan. Jadi summa kemudian kami membangkitkan kamu mimba dari setelah mautikum kematian kamu la'allakum agar kalian tashkurun bersyukur. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti walaupun Bunda one day tidak lagi ikut pengajian ini, Bunda sudah bisa terbiasa untuk menulis sendiri dan sudah bisa mengartikan sendiri. Memahami ayat suci Al-Quran itu tidak pakai beban. Ini seperti kita belajar bahasa lainnya kok. Seperti belajar bahasa lainnya. Bunda-bunda yang sekarang sudah punya lebih dari satu bahasa, mungkin sudah tahu caranya bagaimana bisa memahami kata-kata asing tersebut.
Oke, demikian. Apakah ada pertanyaan lagi, Bunda-Bunda? Yang ada di chat. Oke. Afwan Ustazah, kalau di mim ba'di itu di ba-nya ada huruf mim gimana Ustazah? Enggak, itu sebetulnya adalah membantu. Biasanya itu cuma ada di Al-Quran Indonesia. Itu karena kenapa? Nun sukun ketemu ba, itu jadinya nunnya berubah jadi mim. Itu dikasih tanda kecil gitu kan. Mim. Nggak bisa dikasih tanda pun tak apa. Karena itu sebetulnya hanya membantu gitu. Tanda-tanda yang membantu di dalam Al-Quran. Terutama itu cuma ada di Al-Quran Indonesia karena atau di Al-Quran yang bukan penutur asli bahasa Arab. Kenapa? Karena mereka butuh gimana cara spelling bunyinya itu seperti apa. Gitu. Syukran Ustazah. Afwan. Sama kayak di huruf-huruf lain, misalkan di huruf bahasa Perancis gitu kadang-kadang suka ada di atas huruf itu dikasih ada tanda lah gitu. Itu tujuannya sebetulnya emang biar memudahkan cara bacanya kayak gitu gitu. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi, Bunda-Bunda? Afwan Ustazah, ini surat apa? Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Surat Ini apa? ada surah Al-Baqarah ayat 56. Oke, syukran. Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Jazakallah Ustazah. Jazakallah khairan. Naon Mi?